pagi anak-anak hebat. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita bertemu lagi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Dani. Baik ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya nak. Cakra, doa mulai. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini, apakah Widodo masuk? Hadir. Tari? Hadir. Dian Alwi? Hadir. Kayaknya lengkap, tapi adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Tidak. Ada kabarkah tidak masuk hari ini? Kenapa? Tidak. Ya, kita doakan aja ya, semoga Widya besok bisa berangkat sekolah. Ya, ini sudah lengkap. Terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan pembelajaran. Tapi sebelumnya kalian harus tetap semangat. Semangat? Semangat. Sebelumnya untuk menambah semangat hari ini dalam belajar, coba siapa yang mau memimpin tepuk semangat? Saya. Ali, silakan. Tepuk semangat. Wah, kurang semangat. Semangat tambah. Ayo Ali, lagi. Ya, hari ini cukup semangat. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Tapi sebelumnya, kalian tadi telah menyiapkan semuanya? Alat-alatnya sudah disiapkan? Ya, saya suruh bawa buku, gunting, sudah lengkap ya. Terus apakah tadi kalian sudah melakukan literasi sebelum pembelajaran ini? Membaca buku? Sudah. Kalian baca apa? Baca tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, terima kasih. Semangat hari ini semoga nantinya membawa kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Untuk menambah semangat dan juga jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal kan? Sudah, Pak. Saya beri apa ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
bandingkan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar. Diharapkan nantinya kalian bisa mengemukakan cerita pada gambar cerita. Terus kemudian bisa menyusun rangkaian gambar cerita. Setelah itu kita dapat menganalisis alat gerak hewan dan fungsinya. Kemudian kalian bisa menggabungkan bagian gambar organ gerak salah satu hewan. Yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menemukan dan menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Kalian coba perhatikan gambar di slide PowerPoint ini. Tapi sebelumnya, Pak Guru kemarin telah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya kan? Ya. Kelompok tersebut sudah ada namanya masing-masing. Ya, kelompok yang ini kelompok apa namanya? Kelompok apel nama buah ya. Terus kemudian kelompok mangga, kelompok nanas, kelompok anggur. Nah, sekarang setiap kelompok akan saya beri LKPD. Saya akan beri LKPD. Coba yang bisa bantu Pak Guru siapa? Dodo bisa bantu membagikan satu anak satu ya. Setiap kelompoknya nanti dibagikan seluruhnya juga. Ya itu. Nanti jika ada yang kurang bisa minta Pak Guru. Bisa cukup? Kasih sisa 1 karena dia tidak. Oke. Nah, itu nanti yang KPD untuk kalian sebagai bahan diskusi ya. Coba sekarang seluruhnya perhatikan pada gambar berikut. Pak Guru tampilkan di slide layar ini. Ini ada sebuah gambar. Ada yang bisa mengemukakan ini gambar apa? Gambar di kandang kelinci, betul Alwi. Saya ya. Terus saya tampilkan lagi. Coba kamu sekarang coba kemukakan. Ini gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Memberi makan kelinci. Jadi berdua sedang memberi makan kelinci. Yang lain? Sama ya? Memahaminya adalah memberi makan kelinci. Selanjutnya, nah ini kelincinya gambar yang ketiga. Gambar apa? Gambar apa? Yang kamu lihat gambar apa? Kelinci dan edo sedang bermain. Terus selanjutnya yang keempat adalah gambar sedang ini edo dan juga ini mau lepas ya. Nggak semangat ya, tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ayo semangatnya ditambah biar pembelajaran kita semakin menyenangkan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini dari gambar keempat tadi, sekarang jadi sebuah gambar. Apakah gambar tersebut dari keempat tadi saling berhubungan?
seperempatnya jika digabungkan akan membentuk sebuah cerita. Itulah yang dinamakan gambar cerita. Jadi gambar cerita itu gambar yang berurutan dan saling berhubungan membentuk cerita. Dari gambar ini, coba siapa yang bisa mengurutkan atau gambar 1 sampai ke 4. Gambar 1, siapa yang bisa mengurutkan? Gambar apa? Alwi, gambar apa Alwi? Di kandang kelinci. Nomor 1 ya. Coba kita cek. Ya. Nomor 1, nomor 2 di kandang kelinci dan memberi makan. Terus yang ketiga, bermain dengan gambar kelinci yang warna apa? Coklat. Coba kita nomor 3. Nah, betul, tepuk tangan. Ya. Terus yang terakhir, berarti yang nomor 4 adalah gambar berlari dengan kelinci. Nah, itulah. Jadi gambar ini membentuk cerita. Nah, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar. Ini ada di tampilan ada foto apa? Foto ikan dan juga foto kelinci. Kemudian, nah inilah gambar ilustrasi dengan foto. Kemudian, yang satunya lagi bisa dilihat gambar apa? Kelinci. Gambar apa? Nah, ini adalah, coba dibaca, kita gambar ilustrasi dengan gambar tangan, betul. Jadi gambar ilustrasi itu dibagi 2. Gambar ilustrasi dengan foto, jika kalian telah memfotonya, kalau kalian punya hewan peliharaan di rumah, difoto, jadi gambar seperti ini, foto. Dan yang satu gambar tangan, digambar. Itu ya. Anak-anak, tadi Pak Guru telah membagikan LKPD. Coba dibuka di bagian organ gerak. Pak Guru telah membagikan LKPD yang tadi. Di situ ada beberapa soal yang harus dijawab. Silakan diberi nama di LKPD tersebut, terus dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kalau ada yang belum paham, bisa tanya pada Pak Guru ya.
di nomor absen. Tulisannya yang rapi ya, yang rapi mudah dibaca. Waktu tinggal 1 menit. Silakan selesaikan. Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Nah, mudah ya. Oke, waktu selesai. Waktu selesai. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita belajar tentang gambar cerita, mengerjakan KPD, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan organ gerak hewan tersebut. Ini foto kelinci. Foto dari kelinci. Apakah kelinci ini bisa bergerak? Bisa. Dengan cara apa? Melompat. Organ geraknya kaki. Betul. Kelinci ini punya organ gerak kaki. Terus digunakan untuk melompat. Nah, ini ya. Kaki fungsinya untuk melompat. Nah, sekarang ikan. Tarik. Kamu lihat gambar apa? Ikan. Punya organ gerak? Punya. Apa? Sirip dan ekor. Betul? Betul. Sekarang sirip dan ekor itu fungsinya untuk apa? Berenang. Jadi berpindah tempatnya berenang ya. Tembak-tembak gini ya. Oh ya gitu. Bagus, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Jadi sirip dan ekor adalah
berenang. Coba Nabila yang kedua dibaca. Amfibi. Alat geraknya kaki. Kemudian fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Terus ada nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Bisa kalian baca, dicermati. Ini adalah hewan, alat gerak, dan juga fungsinya. Sudah dipahami? Dari tabel alat gerak hewan dan fungsinya ini ya. Ada alat geraknya, ada fungsinya dari beberapa masing-masing hewan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang organ gerak hewan dan juga nanti fungsinya, Pak Guru akan membagikan LKPD lagi yang kedua. LKPD yang kedua ini dikerjakan secara kelompok. Nanti kalian siapkan dulu peralatan kemarin yang sudah saya minta, yang tadi gunting. Tolong siapkan. Saya akan berikan KPD berupa gambar berpola. Jadi satu kelompok membuat sebuah kerangka hewan dengan cara kalian menggunting beberapa bagian dari gambar berpola ini, kemudian kamu rangkai, kamu gabungkan menjadi sebuah kerangka hewan. Setelah itu kamu nanti presentasikan ke depan satu kelompok, satu anak mewakili kelompoknya. Terus kelompok yang lain bisa menanggapi tentang hasil kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok masing-masing. Paham? Paham. Satu kelompok, satu kegiatan. Oke, silakan. Untuk mengerjakan LKPD yang kedua ini, dengan cara kalian bekerja sama untuk membuat kerangka hewan ini. Bisa dimulai? Silakan. Kalau ada kesulitan, tanyakan pada Pak Guru. Dipahami petunjuknya ya. Petunjuknya dalam LKPD dipahami. Biar nanti dalam pekerjaannya bisa baik.
kesulitan? Tidak. Jawabnya yang keras. Biar Pak Guru dengar. Kelompok bekerja sama untuk membuat kerangka hewan. Jadi, bagaimana kesulitan? Ini hanya bertiga ya, satu kelompok bertiga, yang tidak masuk Widya. Ya, semangat, kerjakan sesuai perintah di ini. Sekarang mulai bekerja sama lagi untuk merangkai. Tadi membimbingnya sudah bekerja sama, saling berbagi, ternyata berbagi tugas. Ada yang memotong kaki, ada yang memotong ekor. Sudah 6 menit. Langsung silakan.
tapi malah dijekel ini. Oh, sebenarnya itu masih jekel ini. Sisa guntingan dimasukkan di tempat sampah. Terusnya duduk di masing-masing kursi kelompoknya. Sekarang tugasnya yang tadi setelah merangkai, sekarang tugasnya untuk mempresentasikan ke depan kelas hasil dari kerja kelompok. Dimulai dari kelompok apel. Silakan. Tari untuk mempresentasikan suaranya keras, suaranya tidak mantap ya. Biar seluruh kelompok dengar. Yuk. Hai teman-teman, ini adalah hasil dari kelompok apel. Ini kita merangkai kuda. Kuda punya organ geraknya adalah kaki. Manfaatnya untuk berjalan. Beri tepuk tangan dulu. Dari kelompok apel. Ada tanggapan hasil dari kelompok apel. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Bagus. Terus kemudian bagaimana? Terus kemudian yang dipresentasikan tadi, kuda ini mempunyai organ gerak kaki. Fungsinya untuk berjalan. Betul? Selanjutnya siapa yang mau maju? Nanas ya. Ayo presentasikan. Yang lain mendengarkan ya. Ini dari kelompok nanas. Kita membuat serangkai kuda. Organ geraknya adalah kaki. Kaki berfungsi untuk berjalan, melompat dan berlari. Betul? Tepuk tangan. Itu dari kelompok nanas. Ada tanggapan dari kelompok lain? Hasil dari kelompok nanas? Bagus. Apa lagi? Rapi. Oke. Terima kasih untuk kelompok nanas. Selanjutnya bisa yang mau ngomong. Kau malah bingung kelompok ini. Kamu lah. Masa nanas yang maju. Dan aku izin. Oro. Orang satu nek mungkin rapi. Oro kai oro. Ini kelompok apa? Mesti kelompok tak ajari kelompok sih. Aku ben rene iso. Tak panggil untuk Musa. Tak ajari sih kelompok. Ini hasil kelompok anggur. Kuda bisa berjalan, melompat menggunakan kaki, gitu ya. Ini hasil kelompok mangga, anggur. Ini hasil kelompok anggur. Sudah dua kelompok dengan hasil yang bagus. Kelompok yang ketiga yang mau maju dari kelompok anggur, silakan. Siapa yang mau maju? Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ika, silakan. Yang lain memperhatikan.
yang cuma melihat? Atau semua bekerja? Semua bekerja. Nah, itulah gunanya kita berkelompok. Anak-anak, sekarang melakukan presentasi. Coba lihat tayangan lagi. Paji kuda. Sekarang ada ikan. Ikan. Ayo bacalah teks berikut. Tolong bantu Pak Guru, yang lain menyimak, ada yang membacakan. Minta bisa dibacakan? Yang keras ya, yang lain sambil menyimak sambil Sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk hidup yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk udang. Bentuk ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan. Pada saat bergerak di dalam air, ekor dan ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena manfaat bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena manfaat bentuk tubuh yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. ya, terima kasih. Kita telah bacakan. Sudah bisa dipahami? Nah, bacaan ini terdiri dari berapa paragraf? 3. Berarti dalam ayat teksnya dipahami. Kemudian dari bacaan itu Pak Guru ingin kalian bisa menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Apa ide pokok itu? Dalam satu paragraf itu terdiri dari ide pokok atau yang biasa disebut dengan kalimat utama atau pokok pikiran. Dalam bacaan tadi kalian bisa temukan ide pokok bacaan pada setiap paragraf. Kalimat utama itu atau ide pokok itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Bisa kalian temui kalimat utama biasa terdapat di awal paragraf atau di akhir atau di awal dan di akhir dari teks yang kalian baca. Coba sekarang buka LKPD-nya yang telah dibagi untuk tugas ketiga. Kalian bisa menentukan ide pokoknya dari bacaan ikan dalam air tersebut. Cara menentukan, bacalah teks dengan seksama. Kamu cermati, tadi kan sudah melihat, tapi sekarang di LKPD ini ada bacaan lagi, dibaca lagi, dicermati, terus kemudian cari kalimat utamanya. Kalimat utama letaknya di mana? Di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Nah, coba sekarang LKPD itu kamu kerjakan dalam waktu 15
yang mengalami kesulitan? Nah, mudah ya menentukan ide pokok? Mudah atau susah? Mudah. Waktu tinggal 2 menit lagi. Oke, waktu selesai. Silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan. Saya minta perwakilan kelompok untuk mengumpulkan masing-masing LKPD. Bawa maju ke depan. Ayo, bawa semua. Ya semua ya. Kita telah mengerjakan LKPD. Mudah atau sulit? Paham? Cara menentukan ide pokok?
bagaimana ketercapaian pembelajaran hari ini. Minta tolong untuk diperhatikan. Ulang bisa dibagikan. Evaluasinya, kembali evaluasi. Ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan kamu kerjakan dalam waktu 7 menit. Baca petunjuknya, baca soalnya. Tugas ini dilakukan secara mandiri. Dalam mandiri, dikerjakan secara mandiri dan semangat. Terus percaya diri. Siap? Siap.
tetap semangat sampai di akhir pelajaran masih semangat. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. Apa toh yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tadi yang kita pelajari tentang apa? Organ gerak hewan dan manusia, betul. Kemudian apa lagi yang dipelajari? Menentukan ide pokok. Apa lagi? Yang pertama tadi merangkai hewan. Terus tentang gambar cerita. Jadi kita bersama-sama bisa merangkai, bisa menentukan ide pokok, kemudian bisa menuliskan ide pokok. Nah, kesimpulannya adalah bahwa gambar cerita itu gambar yang berurutan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian organ gerak, ada organ gerak kelinci. Tadi apa organ gerak kelinci? Kaki yang fungsinya untuk berjalan dan melompat. Berbagai organ gerak hewan-hewan yang lain yang bisa berlari, dan juga ada yang juga hewan yang bisa terbang. Ada nggak? Ya, contohnya itu beratnya terbang. Terus menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok itu kita cari kalimat utama yang letaknya di mana? Awal dan akhir paragraf, atau awal saja ataupun di akhir saja, atau di awal dan di akhir paragraf. Ya. Itulah hasil pelajaran hari ini. Apakah ada yang belum paham? Pelajaran hari ini apakah ada yang belum paham? Apakah ada yang belum paham? Tidak. Lemes. Apakah ada yang belum paham? Tidak. Kalau tidak, jangan lupa besok kita pembelajaran lagi di subtema 1 pembelajaran ke-3. Kita masuk lagi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, tadi kita telah berdoa di awal, maka di akhir hari ini kita telah menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Maka pelajaran hari ini telah berakhir. Tapi sebelumnya, tadi di awal kita sudah berdoa untuk mengawali pembelajaran, maka di akhir kita juga melakukan berdoa. Cakra, doa mulai. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk bersiap untuk pulang. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, dan semoga
semoga sampai rumah dalam keadaan selamat. Amin.